Baca Buku Channel. Masih membaca lanjutan dari bab 5 tentang sosiokultural berita politik pilkada dari buku Relasi Kuasa Media Politik dalam Kontestasi Politik dalam Redaksi Berita Televisi yang ditulis oleh Dr. Muhammad Zamroni, MSI, sampai halaman 181. Masih di Pilkada DKI Jakarta 2017, bagaimana agar fenomena itu tidak terulang kembali di pilkada selanjutnya? Artinya, kita mencegah atau upaya apa yang bisa kita lakukan, terutama Dewan Pers, dalam meminimalisasi afiliasi media terhadap kepentingan politik. Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers, pada wawancara 4 Desember tahun 2018 memberikan pandangannya bahwa menurutnya apa yang dilakukan Dewan Pers sudah optimal. Yang harus kita dorong agar ada optimalisasi itu adalah KPI dan pemerintah. Pemerintah harus berani mengambil risiko untuk menghukum para pemilik media yang berpolitik. Ini untuk tidak memperpanjang lagi atau mencabut izin penayangan di tengah jalan. Pemerintah menurut saya dilematis. Mungkin selama ini dia merasa diuntungkan oleh pemberitaan Metro TV. Kalau hanya menghukum iNews TV, TV One, ataupun media televisi lainnya, maka dianggap tidak adil. Kalau pemerintah menghukum keduanya, baik Metro TV maupun iNews TV, bukan tidak mungkin akan munculnya tekanan politik kepada Menteri Kominfo Republik Indonesia. Lobi-lobi Surya Paloh ke Jokowi cukup tinggi. Kita bisa melihat beberapa menteri itu berafiliasi kepada Partai Nasdem, contohnya Jaksa Agung dan yang lainnya. Ini membuat pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, keputusannya tidak bisa tegas. Kalau ini tidak segera dilakukan, media akan seperti begini terus-menerus. Dewan Pers hanya bisa menyentuh ruang redaksi, tidak bisa menyentuh pemilik media. Yang bisa menyentuh pemilik media itu adalah pemerintah, karena pemerintah yang memegang izin penyiaran. Yang lain KPI hanya bisa mengatur saja terkait isi siaran. Don Bosco Salamun sendiri sudah menyatakan untuk mendukung the good quit yang dimaksud oleh Jokowi. Kita bisa saja membatalkan kompetensi utamanya Don Bosco Salamun, tapi apakah itu akan berpengaruh kepada kualitas siaran? Karena Don Bosco mengatakan, apa sih Dewan Pers ini? Kan yang menggaji dan memerintahnya Surya Paloh, dan itu akan menyulitkan. Jadi, Dewan Pers sudah berteriak sekeras mungkin. Kita sudah memberikan teguran, kita panggil perform pemimpin redaksi. Ini akan terus berpengaruh karena pemilik medianya bermain mata dengan kepentingan politik. Sementara, kalau media cetak, kita tidak suka, kita tidak membeli, tidak pula membaca. Tetapi kalau preferensi publik kita tidak menghendaki, tapi yang muncul di televisi kita, dan itu semua milik publik, tidak boleh diboncengi politik. Aturan harusnya lebih keras dalam media televisi. Selama itu tidak bisa diatur, maka bukan tidak mungkin curi start kampanye politik itu akan terus terjadi dan KPU atau KPUD juga tidak akan percaya karena dia tidak punya ranah pengaturan di situ. Namun, toh ada MOU yang disepakati 4 lembaga, yakni KPI, KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers. Melihat fenomena banyaknya media penyiaran saat itu melakukan pemberitaan kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Beberapa faktor berpengaruh tersebut, baik di Metro TV dan iNews TV itu berada wilayah idealiskah, ideologiskah, ekonomiskah, atau bahkan politiskah.
Baik Yosef Adiprastyo, Ketua Dewan Pers pada wawancara 4 Desember 2018, menurutnya lebih pada politik. Kalau ideologis tidak yakin, kalau ideologis kan tidak mungkin orangnya berbalik-balik begini. Ainus tadinya anti kepada pemerintah, tiba-tiba menjadi tim suksesnya Jokowi Ma'ruf. Jadi menurut Yosef Adiprastyo lebih politis dan kaitannya dengan ekonomis. Karena afiliasi politik tentu itu menentukan pada kasus ekonomi seperti apa televisi ini akan bersandar. Kita bisa melihat bahwa Ainus bergabung menjadi pilihannya karena ada beberapa kasus yang memanggil Heri Tanusudibjo oleh Jaksa Agung terkait kasus-kasus lama dan itu dianggapnya sebagai ancamannya. Sementara afiliasi politiknya tidak memberi perlindungan sehingga mau tidak mau dia harus mengubah. Dan kalau kita lihat ini langkahnya sudah berbeda. Mulai dari pertama sama-sama di Nasdem, kemudian pindah ke Hanura dan Hanura bikin partai sendiri dan sekarang mendaftar menjadi peserta pemilu. Lalu dia dapat suara dan dia menentukan pandangan seperti apa ke depannya. Karena sekarang belum punya, jadi sekarang dia nebeng ke sandaran-sandaran pemerintah. Menurut saya, awak-awak media di jaringannya TV milik Heri Tanusudibjo akan terganggu dengan pola pemiliknya, pandangannya berubah-ubah. Jadi ini merepotkan. Jadi menurut Yosef Adiprastyo, sudahlah pemerintah harus mengisyaratkan media-media penyiaran itu tidak usah masuk ranah politik. Wartawan akan lebih jelas kerjaannya. Penegakan profesionalitas itu lebih pasti. Catatan terakhir untuk media televisi kita yang banyak berafiliasi pada kepentingan politik diberikan oleh Yosef Adiprastyo, Ketua Dewan Pers pada wawancara 4 Desember tahun 2018, bahwa televisi free to air jangan lagi dikuasai oleh partai-partai. Lain hal kalau itu TV berlangganan atau TV kabel. Silakan mau dipakai sepuas-puasnya, orang bisa memiliki. Tetapi free to air itu kan masuk ke wilayah publik, kayak tidak punya hiburan tapi butuh hiburan televisi. Ketika dia setel, koneknya dengan partai. Ini yang tidak boleh. Bahkan di Amerika orang boleh menggunakan saluran politik melalui TV kabel yang berlangganan. Menurut Yosef Adiprastyo, Ketua Dewan Pers pada wawancara 4 Desember tahun 2018, pilihannya adalah pemerintah harus memberikan support kepada TV publik TVRI yang harus diperkuat dan harus menjadi alternatif ketika orang bingung dengan informasi yang disiarkan oleh televisi lainnya. TV publik ini harus kuat dalam pemberitaan, bukan hanya hiburan saja. Dan wartawan-wartawannya harus punya track record bagus di bidang jurnalismenya. TV publik ini akan hanya host yang kuat, tapi tidak didukung ketokohan siapa yang kuat. Kita tidak melihat adanya figur-figur kuat. Aspek sosial berita politik pilkada di redaksi iNews TV. Saat itu kondisi sosial masyarakat terbelah akibat pemberitaan media yang simpatisan kepada paslon baik pertahanan nomor urut 2 maupun penantang nomor urut 3 dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 pada putaran kedua. Dalam situasi dan kondisi ini, iNews TV memberikan penyikapan sebagaimana dipaparkan Yadi Herdiana selaku Primet iNews TV pada wawancara 4 Desember tahun 2018 bahwa sejatinya dampak polarisasi politik akibat kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta itu pasti terjadi. Mengingat kita tidak bisa mengait publik untuk tidak terbawa arus karena bagi publik hanya ada dua pilihan antara suka dan tidak suka. Tidak ada pilihan bagi mereka. Bahkan terkadang sikap netral pun dianggap berpihak. Kita tidak bisa mengatakan netral karena sesungguhnya media itu harus memihak, yakni berpihak kepada publik atau umum. Jadinya sah-sah saja apabila masyarakat memandang demikian itu.
Konteks sosial budaya dalam pemberitaan iNews TV terkait pemberitaan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Latar belakang sosial budaya yang menyebabkan produksi berita iNews pada masa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 itu ada kecenderungan pada paslon penantang nomor urut 3 Anies Sandi. Yadi Herdiana selaku Pimret iNews TV pada wawancara tahun 2018 menjelaskan bahwa menurutnya tidak melihat soal itu. Kalau yang terlihat itu adalah adanya kepentingan publik yang lebih luas. Jadi, kadang gelombang publik tidak tampak dengan sendirinya. Dengan begitu, kita bikinkan konteks. Misalkan ketika terjadi kasus penistaan agama tentang surat Al-Maidah oleh salah satu calon, kita memberikan konteks apakah nanti ketika kita memberikan konteks itu akan ditanggapi lain oleh masyarakat itu impact dari pemberitaan iNews TV. Dari situ kita mengetahui bahwa itu adalah blunder atau cara meraih simpati. Dan ternyata blunder dari paslon itu kita lihat dari reaksi masyarakat banyak ditolak dan banyak dikecam. Ahok misalkan ketika membawa-bawa soal surat Al-Maidah. Lalu apakah media yang salah? Tidak. Selama media memberikan konteks dan memberikan pemahaman. Aspek sosial berita politik Pilkada di redaksi Metro TV. Dalam catatan temuan penelitian, seluruh berita di program Berita Metro TV, pemberitaan yang terkait dengan aksi massa demo Jilid 212 dan sebagainya itu frekuensi atau durasinya tidak banyak dibanding media televisi lain seperti iNews TV yang lebih mengarah keberpihakannya pada paslon penantang nomor urut 3 Anies Sandi. Temuan ini dijawab oleh Suryo Pratomo selaku Direktur Utama Metro TV pada wawancara 6 Desember tahun 2018 bahwa hal ini tidaklah tepat, mengingat waktu itu wartawan Metro TV sudah di lokasi sejak pagi hari dan liputan sampai selesai. Bahkan mereka juga bekerja dalam tekanan, dipukul, didorong oleh peserta aksi demo 212. Tetapi sebagai media itu adalah bagian dari resiko. Dalam kerja liputan, Metro TV mencoba untuk fair memberikan tempat yang sama bagi Andis dan Sandiaga. Dan Metro TV sudah memainkan perannya. Dan itu sudah bisa ditanyakan langsung kepada paslon nomor urut 3 Anies dan Sandi. Media itu tidak dalam posisi a priori pendekatan kepada paslon antara suka atau tidak suka. Saya juga berteman dengan Anies, memberikan masukan kepada mereka untuk menghadapi press conference. Bagi Metro TV, ketika orang itu terpilih, dia bukan hanya pemimpin bagi orang yang memilih dia, tetapi merupakan pemimpin seluruh warga DKI Jakarta. Jadi sekali lagi pers yang profesional itu pendekatannya bukan soal suka atau tidak suka. Kepemihakan Metro TV itu jelas kepada negara. Preferensinya Metro TV kepada paslon pertahanan nomor urut 2 Ahok Jarot pada kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta diakui oleh Don Bosco Selamun selaku pimpinan redaksi Metro TV pada wawancara 6 Desember tahun 2018 karena adanya visi kebangsaan dan pluralisme. Pertama, Ahok itu menjadi salah satu mainstone yang terlihat memiliki visi tersebut. Ketika Ahok berpasangan dengan Jokowi memimpin DKI Jakarta sebelumnya, ternyata bisa diterima masyarakat. Rasanya ini bisa jadi diteruskan. Kedua, kinerja Ahok. Karena track record itu jelas dari banyak survei-survei perlihatkan kepuasan publik pada kinerja Ahok sewaktu menjabat sebagai wakil gubernur atau gubernur DKI Jakarta. Jadi sebetulnya basisnya adalah dengan mengambil posisi politik yang kita harapkan baik untuk publik. Jadi bukan karena pribadi yang bahwa ini sebagai sebuah fitnah atau kasus yang menjerat Ahok. Tetapi ketika itu diunggah dan diedit, lalu kemudian orang mengambil konteks yang berbeda, juga termasuk pada saat ketika kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok itu dibawa ke pengadilan.
maka itu sudah urusan pengadilan dengan apapun yang diputuskannya. Tetapi Metro TV ada dalam posisi memahami pembelaan Ahok pada saat itu. Jadi kalau kita lihat seluruh proses saat itu, reaksi dari kelompok yang tidak suka dengan Ahok memang betul besar. Tetapi juga kita lihat reaksi para pendukung Ahok pada saat awalnya kita bilang 50-50, lalu kemudian ada penglihatan tertentu yang mengatakan ini bakal ada politisasi agama. Politisasi agama lalu kemudian mengumpulkan sekian banyak orang sehingga terjadi gerakan demo Jilid 212 yang kemudian kita melihat apakah ini murni atau tidak. Apakah murni soal hukum, apakah murni karena ada unsur politik. Lantas, kalau dilihat sebagai sebuah peristiwa politik, mungkin memang pernyataan Ahok sesuai yang menyakitkan. Metro TV mencoba untuk memahami itu. Namun kemudian apakah ini akan membuat Ahok tidak terpilih atau seterusnya, itu hal lain yang kita tidak sulit menduganya. Sebetulnya bahwa Ahok tidak akan terpilih karena kasus ini, tetapi melihat karena gerakan yang masif, lalu kemudian menurut saya ini bukan gerakan murni yang berdiri sendiri. Jadi memang itu betul-betul by design dan kemudian Ahok selesai di situ dengan alasan dia ingin melakukan fitnah terhadap agama lalu kemudian dikuatkan oleh keputusan pengadilan. Dalam memproduksi berita itu, Metro TV juga melihat dan memperhatikan betul kondisi sosial masyarakat yang saat itu juga terbelah pilihannya, juga terbelah penonton televisinya. Hal ini dikatakan Don Bosco Selamun, selaku pimpinan redaksi Metro TV pada wawancara 6 Desember tahun 2018, bahwa posisi Metro TV dalam kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 adalah jelas dengan melihat realitas sosial masyarakat sebagaimana tagline Metro TV sendiri, Knowledge to Elevate. Jadi menaikkan pengetahuan dan intelektualitas masyarakat, melihat jernih masalah, menimbang bobot dan kepentingan bangsa. Koridor yang diambil Metro TV selama ini adalah dalam kebinekaan, keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, demi kebangsaan dan demi nasionalisme. Itulah dasar pijakannya, sehingga Metro TV tidak masuk pada wilayah yang segmented, tapi pada wilayah yang terbuka. Keberagaman dalam rangka merajut kebinekaan. Meski kondisi yang demikian, realitas sosial di masyarakat kemudian memunculkan politik identitas agama itu. Metro TV masih tetap bertahan pada preferensi keberpihakan paslon nomor urut 2 yaitu Ahok dan Jarot di kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Don Bosco Selamun, pimpinan redaksi Metro TV pada wawancara 6 Desember tahun 2018 lebih menguatkan preferensi Metro TV bahwa menurutnya ini soal pilihan etis dan pilihan moral tentang siapa yang terbaik untuk publik, siapa yang dinilai terbaik untuk publik. Selama penilaian itu dasarnya kuat, selama itu dilakukan dengan jujur, selama penilaian itu dilakukan berdasarkan fakta yang objektif, secara etis itu Metro TV tidak merasa bahwa sikap seperti itu salah. Tidak ada sesuatu yang salah. Jadi media itu bisa diibaratkan sesuatu yang habit. Media tidak tinggal dalam ruang hampa dan media itu bukanlah sesuatu yang hampa. Media memiliki jiwa, media punya roh, media punya penglihatan, media punya pandangan, media punya pengalaman, dan media punya sikap terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Dan dalam kasus Ahok, Metro TV berpegang teguh pada pikiran this one is better than one. Bahwa kemudian Ahok kalah, lalu ada orang lain yang mengatakan bukan kalah, ini lebih baik karena itulah esensinya demokrasi. Namun demikian ditambahkan Don Bosco Selamun selaku pimpinan redaksi Metro TV pada wawancara 6 Desember tahun 2018, kita berkewajiban untuk tetap mengatakan kepada publik inilah pilihannya. Pilihan ini dasarnya begini, kita menyodorkan kepada publik, kita juga tidak menjelekkan paslon Anies Sandi, tetapi kita menyampaikan fakta Ahok begini. Juga kita tidak akan bilang Anies itu tidak mampu.
Sandi itu tidak mampu, tidak sebegitu framingnya, tetapi which one is better, itulah pilihan. Dan itu dilakukan dengan jujur untuk kebaikan publik karena kita juga tidak diuntungkan apapun, entah itu iklan yang memihak Ahok, entah apapun kita bahwa itu kemudian gagal, itulah demokrasi. Justru kemudian bisa dilihat orang speech acceptance pertama itu adalah Surya Paloh. Konstruksi pemberitaan Metro TV untuk paslon pertahanan nomor urut 2 Ahok Jarot dan paslon penantang nomor urut 3 Anies Sandi dalam konteks penggambarannya dikatakan Ade Firman, koordinator liputan Metro TV pada wawancara 5 Desember tahun 2018 lebih dilihat dari kedua sosok paslon yang memiliki perbedaan karakter, track record kerja, integritas moral, dan cara pandang serta cara berkampanye masing-masing. Seperti diketahui paslon nomor urut 2, Ahok Jarot merupakan pertahanan yang karakternya keras, belak-belakan, transparan, dan memiliki track record tidak ada jejak rekam korupsi. Sementara paslon penantang nomor urut 3, Anies Sandi, bukanlah pertahanan yang memiliki karakter kalem dan juga tidak memiliki track record rekam jejak korupsi selama menjabat menteri dan lain-lainnya. Ketika memproduksi berita politik tentang kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dalam konteks sosial budaya, Metro TV menurut Ade Firman, koordinator liputan Metro TV pada wawancara 5 Desember tahun 2018, bahwa itu berarti melihat budaya masyarakat DKI Jakarta yang metropolitan yang intelektualitasnya tinggi, sehingga terkait Pilkada DKI Jakarta, semua adalah pilihan masing-masing Metro TV. Tidak pernah memaksa pemirsa untuk menggiring pilihan kepada paslon nomor urut 1 atau paslon nomor 2. Semua pilihan pemirsa sendiri. Metro TV tidaklah memiliki kuasa untuk memaksa pemirsa, karena justru pemirsa yang memiliki kuasa. Tugas Metro TV dan media umumnya adalah memberitakan semata. Metro TV juga memiliki tugas menjaga pluralisme Jakarta yang majemuk. Sementara itu, masyarakat butuh wawasan dan Jakarta harus menjadi kota maju, sehingga akan mundur ketika pemberitaannya diskriminatif. Terkait Pilkada DKI Jakarta, memang diperuntukkan pemilih Jakarta, namun pemirsa Metro TV yang beragam dan banyak warga luar Jakarta juga memerlukan berita tentang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Metro TV memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang saat itu terbelah dan juga pemberitaan media yang terbelah karena perbedaan pandangan dan pilihan pada kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Menurut Iswahyudi, produser prime time Metro TV pada wawancara 5 Desember tahun 2018, bahwa betul pemberitaan media itu terbelah, namun standing point Metro TV mendukung salah satu paslon justru memiliki visi yang lebih besar dari keterbelahan itu, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan orang lain. Kita tidak mau melihat satu orang yang dianggap minoritas, kemudian hilang haknya dari kesempatan untuk menjadi yang diinginkannya. Itulah yang dikawal oleh Metro TV sendiri saat itu. Wacana-wacana di dalam pemberitaan Metro TV terkait kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 saat itu cukuplah bervariatif. Tetapi sekali lagi lebih menyorot program-program yang diunggulkan oleh yang diusung paslon nomor urut 2 Ahok Jarot, meskipun sementara ada juga pemberitaan di kubu paslon nomor urut 3 Anies Sandi. Sebenarnya redaksi Metro TV juga memperhatikan wacana yang dimunculkan itu dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat saat itu. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ken Norton, produser berita Metro TV, pada wawancara 5 Desember tahun 2018, bahwa pada dasarnya media tidak berada di ruang hampa. Media kalau dari secara teorinya berpihak kepada tertentu itu karena dalam proses pembuatan berita selalu menjadikan perhatian publik sebagai hal yang utama. Karena di era sekarang, apalagi kita berhadapan di media sosial yang tidak ada yang bisa disembunyikan. Terkait kebijakan redaksi Metro TV yang menempatkan Ahok dalam pemberitaan lebih banyak, hal itu lebih karena kebetulan Ahok incumbent.
sebagai produk DKI Jakarta dan ada program-program yang menjadi perhatian dan disenangi publik. Misalnya soal taman yang bersih, kota yang bersih, dan pembangunan yang terlihat nyata secara fisik. Memang di satu sisi ada hal-hal yang bisa menyinggung perasaan publik, soal kontroversi omongan Ahok misalnya. Hal ini memang menjadi problem dan Metro TV memang relatif menghindari omongan Ahok yang menimbulkan kontroversi karena ketika itu maka akan berhadapan pada posisi yang tidak mau melihat masyarakat ini terbelah. Semangat di Metro TV itu sebenarnya unity dan kebersamaan. Makanya di sini orang-orangnya beragam. Mulai dari Papua sampai Aceh itu ada semua di Metro TV dan sangat beragam. Ada orang Batak, Papua, Jawa, Sunda, NTB, dan lain-lain. Namun namun di sini semuanya akur-akur saja serta harmoni. Dan kalau dibilang misalnya bicara dari agama, di Metro TV sangat beragam agamanya. Namun faktanya ketika porsi pemberitaan masing-masing media televisi berbeda, realitas sosial di masyarakat terjadi pemecahan kelompok masyarakat karena faktor pilihan politiknya yang diberitakan oleh media televisi masyarakat juga semakin kental perpecahannya. Kalau seperti itu, apa yang dilakukan KPI oleh Yuliandi Darwis, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, pada wawancara 7 Desember tahun 2018 menyebutkan bahwa KPI tidak bisa melakukan sebuah konteks realitas sosial yang kemudian dibawa dalam sebuah undang-undang. Yang bisa dilakukan KPI adalah monitoring, kemudian mengawasi, dan ketika terjadi sebuah tendensi atau justifikasi, disitulah KPI bertindak. Melihat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 itu bahwa terbelahnya kedua media itu karena lebih pada pilihan atas masing-masing paslon, yang kemudian terbelah juga realitas sosial masyarakat dan publik. Dalam konteks itu, menurut Yusuf Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers, pada wawancara 4 Desember tahun 2018, upaya yang harus dilakukan oleh publik adalah membuat semacam gerakan konsumen media, terutama yang terkait dengan tayangan televisi, melancarkan aksi boykot. Di luar itu, yang harus dilakukan oleh teman-teman NGO berguruan tinggi adalah melakukan literasi media untuk menyadarkan kepada publik bagaimana memungut informasi yang sehat, memilah dan memilih informasi yang berguna yang memang suaranya netral dan mementingkan publik, dan berhenti menonton tayangan-tayangan membodohi masyarakat karena mencampurkan urusan politik dengan berita. Tetapi sayangnya kita tidak punya gerakan konsumen. Yang kita miliki adalah lembaga konsumen yang nanti terkait dengan public switch. Saya malah mengusulkan kelompok masyarakat ini bisa mendapatkan dana hibah kalau ada lembaga-lembaga yang mau membikinkan seperti Remote TV. Itu ada melakukan gerakan bukan hanya sekedar media watch, tetapi lebih diarahkan ke perlindungan konsumen. Kita tidak punya. Sementara kita lihat mayoritas televisi kita kan para pemain politik semua. Grupnya Heri Tanusudibjo punya 5 stasiun televisi. Surya Paloh punya 1 televisi tapi banyak media cetak. Dan menurut saya rawan ini hampir mengulang pemilu 2014 sama dengan televisi-televisi besar yang dekat terhadap istana ini memutuskan untuk tidak meliput aksi demo 212 seolah-olah fenomena akbar itu tidak ada di depan mata, padahal itu ada. Dan itu kan menjadi pertanyaan publik bahwa berita itu harus diberitakan tapi tidak dengan teknik tertentu seperti TV One. Saya kira kewajiban media untuk melaporkan ratusan ribu orang. Kalau ada orang mengatakan ini 8 juta, tapi ada juga yang mengatakan tidak, cuma 870.000. Tetapi itu harus diberitakan, tidak bisa dianggap tidak harus diberitakan. Bagi awak media di perusahaan yang syarat dengan kepentingan politik dan ekonomi, pemilik media yang berafiliasi dengan politik tertentu, maka Yusuf Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers pada wawancara 4 Desember tahun 2018 memberikan saran untuk memperkuat organisasi wartawan sehingga mereka bisa berhimpun dalam organisasi semacam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI yang memiliki
positioning tersendiri bagi pemilik media televisi.